Ketua DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP Puan Maharani melantik langsung pengurus DPP Taruna Merah Putih masa bakti 2019 sampai 2024 di DPP PDIP Jakarta Pusat pada Selasa 11 Juli 2023. Anak Puan Maharani, Dia Pitakan Orisa Putri Hapsari, juga ikut dilantik menjadi Bendahara Umum DPP Taruna Merah Putih. DPP Taruna Merah Putih kali ini dipimpin langsung oleh Erdar Prihadi yang juga Ketua LKPP. Dari pantauan klikinfo.id, pelantikan juga dihadiri oleh Sekjen Hasto Kristianto, Waksekjen Utut Adianto, dan sejumlah Ketua DPP PDIP lainnya. Acara pelantikan dimulai dengan pembacaan surat keputusan pelantikan pengurus DPP Taruna Merah Putih oleh Utut Adianto. Sementara surat keputusan pelantikan DPP Taruna Merah Putih ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Adapun setelah membacakan SK tersebut dan memimpin sumpah jabatan para pengurus DPP Taruna Merah Putih. Simak video selanjutnya. Alhamdulillah baru saja dilantik Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih masa bakti 2019-2024. Jadi Taruna Merah Putih merupakan sayap partai dari PDI Perjuangan yang nantinya akan bekerja untuk anak-anak muda dan kemudian membantu PDI Perjuangan dalam kerja-kerja politik di lapangan, yang mana diharapkan bahwa Taruna Merah Putih ini nantinya bisa ikut membantu merangkul anak-anak muda dari Gen Z di luar dari PDI Perjuangan. Jadi pada kesempatan ini tentu saja alhamdulillah PDI Perjuangan sudah mempunyai tambahan sayap partai. Yang pertama waktu itu ada Banteng Muda Indonesia, dan sekarang kemudian Taruna Merah Putih yang mana sudah selesai sayap partai dari PDI Perjuangan untuk bisa ikut melaksanakan membantu nantinya pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum tanggal 14 Februari. Jadi saya di sini selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai bidang politik dan keamanan yang ditugaskan untuk melantik ke Dewan Pimpinan Pusat Pengurusan Taruna Merah Putih yang terbaru. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau permintaan untuk Taruna Merah Putih, target untuk membantu target dari Taruna Merah Putih untuk membantu PDIP di pemilu 2024 kira-kira apa targetnya? Nanti itu tanyanya ke Ketua Umum. Ini ada Ketua Umumnya Pak Hendy, kemudian ada Sekjen, juga ada Cak Namto dan Bendahara yang nanti akan menjawab terkait dengan Taruna Merah Putih. Ada yang mau ditanyakan lagi kepada saya? Puan, kalau isu lain boleh. Kemarin Mas Hasto ke istana ketemu membawa pesan apa dari beliau? Kan namanya silaturahmi itu bukan kemudian bertemu harus selalu ada pesan. Yang pasti bahwa umat tersebut adalah ingin mengingatkan kembali bahwa ke depan itu pemilu harus dilaksanakan dengan baik, sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana kita bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kemudian juga mengingatkan bahwa peran dari pemerintah itu sangat penting untuk bisa menyukseskan pemilu yang akan datang, dan tentu saja banyak hal yang dibicarakan terkait dengan bagaimana membangun bangsa dan negara. Bahwa pertemuan itu terus terang saja sering dilakukan secara informal dari PDI Perjuangan, juga dari Sekjen, juga saya kan juga sering diminta untuk bertemu dengan Presiden misalnya, untuk membahas hal-hal aktual, isu-isu aktual, bagaimana kemudian menyelaraskan dan mensinergikan apa yang kemudian dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai partai pendukung pemerintah yang mana ingin agar pemerintahan ini berjalan dengan baik sampai pada akhirnya. Bapak kan ini terlihat lebih lentur belakangan ini bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Mas Anies pada saat menunaikan ibadah haji. Boleh tahu Pak apa yang dibicarakan dengan Mas Anies? Alhamdulillah waktu itu kita sedang sama-sama beribadah, jadi nggak membicarakan masalah politik, tapi
kami sama-sama sepakati bahwa silaturahmi tetap harus dilakukan, walaupun kita sama-sama ketahui PDI Perjuangan sudah mempunyai calon presiden dan Mas Anies merupakan calon presiden dari partai Nasdem, tapi kami bersepakat bahwa silaturahmi tetap harus dilakukan bukan hanya saat lagi beribadah, namun di setiap waktu silaturahmi itu tetap harus dilakukan karena membangun bangsa dan negara itu memang harus dilakukan bersama-sama. Bahwa kemarin dalam survei LSI itu Pak Prabowo menang terhadap Pak Ganjar dalam segmen pemilih yang percaya Pak Jokowi. Yaitu tantangan bagi kami, Perjuangan juga Pak Ganjar, bahwa survei-survei yang kemudian saat ini keluar, kalau kemudian surveinya kemudian menunjukkan bahwa calon presiden yang lain lebih tinggi daripada calon presiden PDI Perjuangan, itu merupakan tantangan bagi kami bahwa ada PR yang harus kami lakukan untuk bisa kemudian nantinya ke depan menunjukkan bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan memang punya suara yang lebih baik daripada sekarang. Ada rencana untuk bertemu dengan semua ketua umum yang lain, namun ini waktunya yang kita sedang jadwalkan. Jadi PDI Perjuangan terbuka untuk bersilaturahmi dengan ketua umum partai manapun, begitu juga saya ditugaskan untuk bersilaturahmi dengan ketua umum manapun yang nanti insya Allah akan segera kita lakukan. Tapi yang paling dekat itu sama PKB atau masih di Radius? Sama-sama dokter, dua-duanya tinggal waktu ini teknis saja. Mbak Puan, kalau kunjungan balasan tepat Boleh, nanti saya juga udah bicara dengan Pak Lukas, pada waktunya saya akan datang ke sana. karena Mas ya Pak Effendi Simbolon kemarin itu kan katanya akan ada rapat, nah itu rapat konfigurasi itu kapan? Udah kemarin pertemuannya ditemui oleh Pak Sekjen dan Dewan Kehormatan, nanti isinya tanya ke Pak Sekjen, namun intinya Pak Effendi Simbolon itu kan merupakan salah satu kader dari PDI Perjuangan, jadi kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap harus diperjelas, ya tentu saja DPP partai mempunyai kewenangan untuk kemudian mengundang atau memanggil kader tersebut untuk meminta klarifikasi. Ya silakan saja. Ya cukup sekarang usah PMP. Target pemilu. PMP